Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul, Babat Negeri Leluhur, episode yang ke-102. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kakang Warigalit, kau ikut aku, Ludaka, Gumbrek, pimpin para prajurit Panjalu untuk terus menekan para prajurit Jenggala, perintah Panji Watu Gunung segera. Ludaka dan Demung Gumbrek mengangguk mengerti. Panji Watu Gunung segera menjejak tanah dengan keras. Tubuh Yuwaraja Panjalu itu melenting tinggi ke udara bagai terbang di atas udara. Warigalit pun segera mengikuti langkah sang adik seperguruannya. Taf-taf, dua jagoan Kaiwarajan Panjalu itu segera mendarat tepat di depan Senopati Jambuwono dan Senopati Pungging yang bergerak menuju ke arah selatan. Jelek-jelek, mau kemana kalian? Panji Watu Gunung menatap tajam ke arah Senopati Jambuwono. Senopati Jambuwono terkejut bukan main melihat kedatangan Panji Watu Gunung dan Warigalit. Begitu pula dengan Senopati Pungging ada di sampingnya. Setelah berhasil menguasai perasaannya, Senopati Jambuwono segera menyeringai lebar. Ah, pucuk dicinta ulam pun tiba, rupanya ada yang mengantar nyawa kemari. Tak perlu repot-repot mencari, malah datang sendiri. Adi Pungging, ayo kita habisi mereka, ujar Senopati Jambuwono sambil melesat cepat ke arah Panji Watu Gunung. Tangan kekarnya terkepal erat seolah menyatakan bahwa dia akan menghabisi nyawa Panji Watu Gunung. Senopati Pungging mengikuti langkah sang kakak, maju ke arah Warigalit. Senopati Kadipaten Pasuruan itu mencabut pedangnya dan mengayunkannya pada kakak seperguruan Panji Watu Gunung yang segera memutar tombak pendeknya. Ring, terdengar suara nyaring saat dua senjata Senopati Pungging dan Senopati Warigalit beradu. Warigalit segera memutar tubuhnya setelah beradu senjata dengan Senopati Pungging. Tangan kanannya yang memegang gagang tombak angin dengan cepat menyabet ke arah leher Senopati Pungging. Sret, Senopati Pungging dengan cepat menunduk menghindari sabetan bilah tajam mata tombak angin sambil menghantamkan tangan kirinya ke arah Warigalit. Senopati Kadiri itu dengan cepat berkelit ke samping dan segera mengarahkan siku tangan kanannya ke arah pinggang Senopati Pungging. Duk, ouk, Senopati Pungging melengguh saat siku tangan kanan Warigalit menghantam pinggangnya. Rasanya seperti ditimpa batu besar. Senopati Pungging terhuyung mundur. Warigalit yang melihat celah, langsung melayangkan tendangan keras ke arah perut si perwira tinggi prajurit Jenggala itu. Dis, aar, Senopati Pungging terpelanting ke belakang dan menghantam tanah dengan keras. Lambungnya sakit sekali, perlahan dari sudut bibirnya ada darah yang menetes. Dengan gusar, Senopati Pungging mengusap darah di sudut bibirnya dengan kasar. Mata Senopati Pungging membelalak marah pada Warigalit. Keparat, akan kubunuh kau, teriak Senopati Pungging yang segera melempar pedangnya ke tanah. Kedua tangan perwira tinggi prajurit Jenggala itu segera merentang ke samping. Tiba-tiba saja muncul seberkas sinar biru terang di kedua tangan sang Senopati Pasuruan. Dia menggunakan ajian kendali langit, segera Senopati Pungging menghantamkan tangan kanannya ke arah Warigalit. Sinar biru terang dengan cepat menerabas ke arah Warigalit. Siut, Warigalit segera melenting tinggi ke udara menghindari sinar biru terang yang mengarah kepadanya. Blam, seorang prajurit Jenggala yang sedang sial terhantam ajian kendali langit dari Senopati Pungging langsung tewas setelah tubuhnya meledak dan terbakar. Warigalit yang melihat lawannya menggunakan ilmu andalannya, segera merapal ajian sepi angin yang dipadu dengan ajian tapak dewa api tingkat akhir di tangan kirinya.
Senopati Pungging kembali menghantamkan ajian kendali langit andalannya ke arah Warigalit, namun Senopati Kadiri itu dengan cepat bergerak menuju ke arah Senopati Pungging dengan kecepatan yang sukar diikuti oleh mata biasa. Dengan cepat Warigalit menghantam dada Senopati Pungging dengan ajian tapak dewa apinya. Duar, Senopati Pungging terpental jauh ke belakang dan kembali menghantam tanah dengan keras. Namun kali ini dia tidak bangun lagi. Di dada kanan Senopati Pungging tercipta bundaran yang menghitam seperti baru terbakar api. Sementara itu, Senopati Jambuwono terus memburu Panji Watugunung yang terlihat begitu tenang menghadapi Senopati Jambuwono. Wut, serangan cepat dari tangan kanan Senopati Jambuwono mengincar kepala Panji Watugunung. Yuwaraja Panjalu itu hanya menggeser sedikit posisi tubuhnya dan dengan cepat menghantam dada Senopati Jambuwono. Buk! Oh, Senopati Jambuwono terhuyung-huyung ke belakang. Dadanya sakit seperti baru ditimpa kayu besar. Senopati Jambuwono segera mencabut sepasang kapak dari pinggangnya kemudian berlari cepat ke arah Panji Watugunung dan mengayunkan kapak di tangan kanannya. Wuk! Panji Watugunung segera melompat ke samping kanan. Namun kapak di tangan kiri Senopati Jambuwono segera mengarah ke lehernya. Seraak, dengan cepat. Panji Watugunung segera merendahkan tubuhnya dan menghantam perut pria berbadan kekar yang menjadi lawannya itu. Des, Oug, kembali terdengar jeritan kesakitan dari mulut Senopati Jambuwono. Panji Watugunung yang melihat lawannya sedikit terpojok, segera merapal ajian guntur saketi. Tangan kanannya berubah warna menjadi putih kebiruan seperti petir. Dengan menjejak tanah keras, Panji Watugunung segera melompat tinggi ke udara dan melesat turun sambil menghantamkan tangan kanannya ke arah dada Senopati Jambuwono. Perwira tinggi prajurit Jenggala yang sempat melihat pergerakan Panji Watugunung segera menyilangkan kedua kapaknya di depan dada. Kling, blam, Senopati Jambuwono terpental jauh ke belakang dan sebuah kapaknya hancur berkeping-keping. Melihat senjata kesayangannya hancur, Senopati Jambuwono marah besar. Dia segera merapal ajian kendali langit, tangan kanannya menjadi berwarna biru terang akibat sinar yang melingkupinya. Dengan melesat cepat, Senopati Jambuwono langsung menghantamkan tangan kanannya ke dada Panji Watugunung yang tubuhnya telah bercahaya kuning keemasan. Mampus kau, teriak Senopati Jambuwono saat ajian kendali langit andalannya menghajar telak Panji Watugunung. Tring, duar, asap mengepul dari tubuh Panji Watugunung. Senopati Jambuwono tersenyum penuh kemenangan karena mengira Panji Watugunung telah tewas. Saat asap mulai menghilang, mata Senopati Jenggala itu melotot lebar. Tubuh Panji Watugunung masih utuh dan segar bugar. Dari wajahnya terlihat senyum yang manis. Giliranku sekarang, ujar Panji Watugunung yang segera melesat cepat ke arah Senopati Jambuwono sambil menghantamkan tangan kanannya yang sudah berwarna putih kebiruan seperti petir menyambar. Wus, blam, Senopati Jambuwono yang tak sempat menghindar, hanya bisa pasrah saat ajian guntur saketi telak menghantam dadanya yang langsung bolong tembus punggung. Dia tewas seketika dengan luka menganga di dadanya. Melihat kedua pemimpin tertinggi pasukan Jenggala tewas, Patih Rakrian Saka segera melemparkan senjatanya ke tanah sebagai tanda menyerah diikuti oleh seluruh prajurit Jenggala yang tersisa. Hari itu, Kadipaten Matahun jatuh ke dalam kekuasaan Panji Watugunung. Panji Watugunung menatap ke arah para prajurit Jenggala yang duduk bersila di hadapannya. Mereka terlihat menunduk tanda penyerahan diri kepada Sang Yuwaraja Panjalu. Aku tidak akan menghukum mati kalian semua. Kalian hanya menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai prajurit. Sekarang aku tanya, siapa yang merupakan perwira prajurit dari pasukan ini? Panji Watugunung mengedarkan pandangannya. Patih Rakrian Saka segera berdiri diikuti oleh Demung Kalyana dan beberapa bekel prajurit Jenggala yang masih hidup. Dengar wahai para perwira prajurit, ku tetapkan kalian sebagai pemimpin para prajurit Jenggala ini. Jangan pernah keluar dari kota Kadipaten Matahun sampai aku mengizinkan. Ratusan prajurit Panjalu berjaga di pintu gerbang kota ini. Kalau ada yang berani melanggar aturanku, maka para prajurit Panjalu berhak menghabisi nyawa kalian tanpa harus mendapat persetujuan dariku. Dan kau punggawa sepuh, siapa namamu?
Panji Watugunung menatap ke arah Rakrian Saka segera. "Mohon ampun Gusti, hamba Rakrian Saka, Patih Matahun," ujar Rakrian Saka dengan cepat sambil menghormat pada Panji Watugunung. "Bagus, bawa pasukanmu ke Kepatihan, laporkan jumlah kalian pada Tumenggung Ludaka. Pertanggungjawabanmu adalah kepadanya," titah Panji Watugunung yang segera membuat Rakrian Saka mengangguk mengerti. Sebagai pihak yang kalah dalam peperangan, sudah seharusnya mereka patuh pada aturan pihak pemenang. Ribuan prajurit Jenggala yang tersisa segera menuju ke arah Kepatihan dengan pengawalan ketat dari para prajurit Panjalu. Mereka masih belum bisa percaya sepenuhnya, kota Kadipaten Matahun porak-poranda akibat amukan buta Agni. Para prajurit Panjalu segera bergotong royong membangun kembali kota Matahun untuk memulihkan kembali keadaan kota besar itu seperti sedia kala. Melihat itu, para penduduk kota Matahun yang semula ketakutan akan mendapat perlakuan buruk, mulai menaruh kepercayaan kepada Panji Watugunung dan para prajurit Panjalu. Di sisi lain, keadaan Dewi Naganingrum yang berangsur membaik membuat hati Panji Watugunung bersuka cita. Dewi Serimpi merawat madunya itu dengan seluruh kemampuan ilmu pengobatan yang didapat dari kitab ilmu 7 obat mujarab pemberian Nyi Kembang Jenar padanya. Sedangkan Ratna Pitaloka dan Sekar Mayang terus mendampingi Panji Watugunung dalam memimpin pemulihan ekonomi dan pembangunan kota Matahun. Berita jatuhnya kota Matahun ke tangan Panji Watugunung segera menyebar ke seluruh wilayah Jenggala dan Panjalu. Apalagi munculnya buta Agni yang menggemparkan warga Jenggala yang tahu bahwa buta Agni adalah perubahan wujud Prabu Airlangga yang mereka anggap sebagai titisan Dewa Wisnu. Berita itu menyebar ketakutan pada setiap prajurit Jenggala dan warga yang tinggal di wilayah kerajaan pecahan wilayah Airlangga itu. Di barat kota Kahuripan, seorang lelaki parubaya nampak duduk di kursi kayu di sebuah rumah makan yang cukup ramai. Lelaki tua itu adalah Ki Kertayuwana, seorang saudagar kaya raya yang memiliki pengalaman berkelana dari satu kota ke kota lainnya di wilayah Jenggala. Dengan baju putih berbahan kain mewah, juga kalung dan ikat kepala berhiaskan emas, menunjukkan bahwa dia adalah seorang pedagang yang makmur dan banyak uang. Di hadapan lelaki tua itu, ada seorang lelaki yang berusia lebih muda, dengan kumis tebal dan jambang lebat. Kelihatannya dia adalah anak buah Ki Kertayuwana, karena dia begitu sopan pada saudagar kaya itu. Lelaki bertubuh gempal itu bernama Tanujaya. "Apa benar berita yang aku dengar, Tanujaya? Kota Matahun telah ditaklukkan oleh para prajurit Panjalu," ujar Ki Kertayuwana sambil mengelus jenggotnya yang mulai memutih. "Benar Ki, seluruh kota Matahun hampir hancur akibat amukan raksasa besar yang berwarna merah." "Orang-orang bilang, itu adalah buta Agni," jawab Tanujaya dengan cepat. "Raksasa merah, benar seperti itu, Tanujaya? Kau jangan bercanda denganku," tanya Ki Kertayuwana dengan penuh rasa terkejut. "Benar sekali Ki, aku menyaksikannya dengan mata kepalaku sendiri. Sepekan yang lalu, aku berada di Matahun karena hendak mengambil dagangan yang biasa ku bawa kemari." Tanujaya lalu menceritakan tentang kisah penyerbuan terhadap Matahun yang mengakibatkan kematian sang Adipati Matahun. Tak lupa dia menceritakan munculnya raksasa besar dengan wajah menyeramkan yang mengobrak-abrik seisi kota Matahun. Meski ada tambahan di sana-sini, namun secara garis besar cerita Tanujaya persis seperti kejadian yang sebenarnya. Jadi benar titisan Dewa Wisnu sudah kembali ke dunia ini?" Sesuai perkataan Maharesi dari Penanggungan, saat titisan Dewa Wisnu telah kembali, maka kedamaian akan tercipta di dunia, ujar Ki Kertayuwana setelah meneguk air minum dari cangkir yang ada di depannya. "Apa maksudmu Ki? Raksasa merah itu titisan Dewa Wisnu?" Tanujaya menatap ke arah Ki Kertayuwana seakan ingin mengetahui jawabannya. "Benar Tanujaya. Raksasa merah yang kau lihat adalah ilmu kedikdayaan yang hanya bisa dilakukan oleh titisan Dewa Wisnu," sahut seorang lelaki tua bertubuh kurus dengan jenggot panjang yang berwarna putih yang baru masuk ke dalam rumah makan itu. Namanya adalah Empu Wiru. Di belakangnya, seorang lelaki muda dengan baju berwarna biru gelap mengekor. Nampaknya lelaki muda adalah murid si lelaki bertubuh kurus.
Pakaian lelaki itu seperti seorang pendekar dengan pedang terselip di punggungnya. Ki Kertayuwana dan Tanujaya segera menoleh ke arah sumber suara. Kakang Wiru, mari silahkan duduk Kang, ujar Ki Kertayuwana dengan cepat. Empu Wiru adalah orang yang biasa membantu Ki Kertayuwana dalam perjalanan mengantar barang dagangannya. Dari mana Empu tahu tentang ilmu itu? Tanya Tanujaya yang masih penasaran dengan ucapan Empu Wiru yang segera duduk di kursi samping Ki Kertayuwana. Guruku pernah bercerita tentang itu, Tanujaya. Hanya orang yang menjadi titisan Dewa Wisnu saja yang mampu berubah menjadi raksasa. Aku mendengar bahwa pimpinan pasukan Panjalulah yang berubah menjadi raksasa besar itu. Dan sepengetahuanku, hanya Prabu Airlangga saja yang pernah melakukan perubahan wujud seperti itu. Jadi bisa dikatakan bahwa pimpinan pasukan Panjalu itu pasti juga titisan Dewa Wisnu, jawab Empu Wiru sambil meraih kendi air minum yang ada di atas meja makan. Kalau begitu, sehebat apapun ilmu kedikdayaan yang dimiliki oleh perwira prajurit Jenggala, pasti tumbang jika melawan pimpinan pasukan Panjalu, ya Empu? Tanya Tanujaya segera. Seperti itulah, mana ada orang yang mampu menandingi kekuatan seorang raksasa, Tanujaya. Jika kita berhadapan langsung dengan dia, lebih baik kita segera menyerah kalau tidak ingin mati konyol sia-sia, ujar Empu Wiru dengan penuh keyakinan. Setelah pelayan rumah makan itu datang, mereka langsung menyantap hidangan yang disajikan sambil terus bercakap-cakap tentang berita dari Matahun. Seorang lelaki bertubuh tegap dengan pakaian serba hitam dan memakai caping mendengus dingin. Sedari tadi dia terus menguping pembicaraan antara Ki Kertayuwana dan para kenalannya. Segera dia berdiri dan meletakkan beberapa keping perak untuk membayar biaya makannya. Segera dia melangkah keluar menuju ke geladakan kuda yang ada di samping halaman rumah makan. Dengan cepat, ia menggebrak kuda tunggangannya menuju ke arah istana Kahuripan. Menjelang sore, lelaki bertubuh tegap itu sudah sampai di depan istana Kahuripan. Usai menunjukkan lencana bergambar kepala Makara pada prajurit penjaga gerbang istana, dia dengan cepat menuju ke istana pribadi Maharaja Garasakan. Mapanji Garasakan, yang menjadi penguasa Jenggala sedang duduk di atas kursi kebesarannya. Di hadapannya, Mapatih Dyah Bayunata duduk bersila dengan penuh hormat. Selain Bayunata, putra mahkota kerajaan Jenggala, Mapanji Alanjung juga ikut berbicara tentang rencana ke depannya. Senopati Wirondaya juga ikut sowan ke hadapan Sang Maharaja Kahuripan. Seorang prajurit penjaga gerbang segera berjalan jongkok ke atas ruang pribadi raja. "Ada apa kau menghadap kemari, hai prajurit?" tanya Mapanji Garasakan setelah sang prajurit penjaga gerbang menyembah padanya. "Mohon ampun Gusti Prabu, Kepala prajurit Telik Sandi ingin melapor kepada Gusti Prabu," jawab si prajurit dengan sopan. "Izinkan dia masuk," ujar Maharaja Garasakan sambil mengangkat tangan kanannya. Si prajurit penjaga segera menyembah pada Prabu Garasakan dan mundur dari serambi istana pribadi raja. Tak lama kemudian dia kembali bersama seorang lelaki bertubuh tegap yang ada di rumah makan tadi. "Apa yang hendak kau laporkan, Mandalika? Apa ada hal yang penting?" tanya Mapanji Garasakan segera setelah Mandalika, tumenggung yang mengurus pasukan khusus Telik Sandi Jenggala. "Mohon ampun beribu ampun Gusti Prabu, ada berita buruk. Kota Matahun telah jatuh ke tangan para prajurit Panjalu," jawab tumenggung Mandalika dengan cepat. Wajah lelaki itu menunduk. "Apa kau bilang, bagaimana itu bisa terjadi?" Maharaja Jenggala terkejut bukan main mendengar laporan sang pemimpin Telik Sandinya itu. Tumenggung Mandalika lalu menceritakan semua hal yang didengarnya di rumah makan tadi. Semua orang di serambi istana pribadi raja terkejut mendengar omongan Tumenggung Mandalika. Dyah Bayunata apalagi, bekas punggawa kerajaan Medang itu pucat seketika saat mendengar ucapan Tumenggung Mandalika tentang raksasa merah yang mengobrak-abrik seisi kota Matahun. "Apa benar yang kau katakan, Mandalika?" tanya Dyah Bayunata sang Mapatih Jenggala dengan terbata-bata. "Benar Gusti Mapatih, beberapa orang bahkan melihat langsung raksasa merah yang mengerikan itu. Dan menurut mereka,
Raksasa merah itu adalah penjelmaan dari pemimpin pasukan Daha yang bergerak kemari, ujar Tumenggung Mandalika dengan cepat. Celaka, kita dalam masalah besar, gumam Dyah Bayunata lirih tapi masih terdengar oleh telinga para hadirin di serambi istana pribadi Raja Jenggala. Apa maksudmu Paman? Kenapa kau terdengar ketakutan begitu? Tanya Maharaja Garasakan yang terheran-heran melihat tingkah sang warangka negeri Jenggala. Dyah Bayunata adalah seorang yang terkenal pemberani di kalangan punggawa Keraton Kahuripan. Ampun Gusti Prabu, ilmu itu adalah ajian Triwikrama. Sepengetahuan hamba, hanya Gusti Prabu Airlangga saja yang menguasainya karena tubuhnya mampu menjadi wadah bagi ilmu dewa itu. Karena itu Gusti Prabu Airlangga mendapat dukungan dari seluruh penduduk Medang untuk menjadi pemimpin karena dianggap titisan Dewa Wisnu yang mampu berubah menjadi raksasa besar. Hamba hanya melihat ajian itu digunakan sekali sewaktu Gusti Prabu Airlangga melawan Raja Wijaya dari Wengker. Karena itu, kita dalam masalah besar jika melawan orang yang memiliki kemampuan ajian Triwikrama Gusti Prabu, terang Dyah Bayunata sambil menyembah pada Prabu Mapanji Garasakan. Kembali semua orang terpana mendengar penjelasan Mapatih Jenggala yang mengingatkan mereka bahwa hanya titisan Dewa Wisnu saja yang mampu berubah menjadi raksasa merah. Semua orang saling berpandangan sejenak tanpa ada yang bersuara. Lantas, apa saranmu Paman Mapatih? Tidak mungkin kita menyerah pada Panjalu. Lebih baik aku mati tapi tetap terhormat daripada hidup dengan tunduk pada Samarawijaya, ujar Maharaja Garasakan sambil menghela nafas panjang. Sejurus kemudian dia kembali memandang wajah Dyah Bayunata. Kita tidak punya pilihan lain selain mempersiapkan pasukan Jenggala sebagus mungkin Gusti Prabu. Saran hamba, jangan biarkan mereka memasuki kota Kahuripan Gusti Prabu. Bentuk pertahanan di hutan Marsma agar kemungkinan kerusakan kota Kahuripan bisa dihindari, jawab Mapatih Bayunata sambil menyembah. Hutan Marsma adalah hutan dengan padang rumput yang luas di tenggara kota Kahuripan. Jika terjadi pertempuran, maka tempat itu adalah tempat yang tepat untuk mengadu siasat perang. Mendengar jawaban itu, raut muka Mapanji Garasakan langsung cerah. Setidaknya ada harapan untuk bisa memenangkan peperangan. Sore itu Maharaja Garasakan memerintahkan kepada para bawahannya untuk mulai menata persiapan pertahanan di hutan Marsma yang akan menjadi pertahanan terakhir Jenggala dalam perang melawan Panjalu. Dyah Bayunata berjalan keluar dari serambi istana pribadi Raja Jenggala dengan murung. Sepanjang perjalanan menuju ke arah Kepatihan Kahuripan, raut muka lelaki sepuh itu nampak berkerut seperti memikirkan sesuatu yang berat. Sesampainya di Kepatihan, seorang lelaki bertubuh tegap dengan kumis tipis dengan gelung kepala ukel dan berpakaian mewah nampak sudah menunggu kedatangan sang warangka Praja Jenggala. Dia adalah Rakrian Samarosaha, putra angkat Prabu Airlangga saat terakhir memerintah Kahuripan. Selama ini dia mengikuti langkah sang titisan Dewa Wisnu yang bertapa di Gunung Pucangan. Setelah Prabu Airlangga moksa, Rakrian Samarosaha diangkat menjadi Ramadiaksa di Kahuripan. Ada perangai aneh yang tersembunyi pada Samarosaha, namun pria itu pintar menyembunyikan perasaannya. Melihat kedatangan Mapatih Bayunata, buru-buru Samarosaha mendekati sang warangka Praja Jenggala. Selamat sore Gusti Mapatih, ada hal apa yang kelihatannya membebani pikiran Gusti Mapatih? Tanya Rakrian Samarosaha dengan sopan. Dengusan nafas panjang terdengar dari mulut Dyah Bayunata. Aku hanya memikirkan cara untuk memenangkan peperangan ini, Gusti Pangeran. Itulah sebabnya mengapa aku terlihat capek, ujar Dyah Bayunata yang berusaha mengalihkan pembicaraan dengan Rakrian Samarosaha. Apa yang perlu dipikirkan Gusti Mapatih? Bukankah kita memiliki beberapa senopati perang yang tangguh dan berilmu tinggi? Apa yang membuat Gusti Mapatih begitu khawatir? Tanya Rakrian Samarosaha yang masih belum puas dengan jawaban Mapatih Bayunata. Dyah Bayunata segera menatap wajah Rakrian Samarosaha. Dia tahu wajah polos Samarosaha tidak seperti yang ada di tindakannya. Membuka rahasia di depan Samarosaha sama juga dengan mempersiapkan lobang maut untuk diri sendiri. Setelah menghela nafas panjang, Bayunata segera berkata, "Apa kau tahu bahwa Matahun sudah jatuh ke tangan Panjalu?"
Sejujurnya, aku ragu kita akan memenangkan perang ini. Rakrian Samarosaha nampak mengernyitkan dahinya, terasa ada sesuatu yang mengganjal pemikiran pria berkumis tipis itu. Namun untuk bertanya lebih lanjut, dia lebih suka menahan diri. Lebih baik aku tahan rasa keingintahuanku, batin Rakrian Samarosaha sambil menatap wajah Mapatih Dyah Bayunata. Ada urusan apa kau kemari, Gusti Pangeran? Apa ada hal penting yang perlu dibicarakan denganku? Tanya Dyah Bayunata segera. Patih sepuh itu tidak ingin berlama-lama berurusan dengan Rakrian Samarosaha. Maafkan saya Gusti Mapatih, kedatangan saya kemari adalah untuk melaporkan persiapan yang akan kita lakukan untuk acara pernikahan keponakan saya Gusti Pangeran Mapanji Alanjung. Semua sudah diatur sedemikian rupa, tinggal menunggu waktu. Apakah kita harus menyiapkan pengamanan berlapis untuk acara itu? Rakrian Samarosaha nampak memaksakan kehendaknya agar Mapanji Alanjung segera menikahi putri sepupunya. Dengan menikahkan Mapanji Alanjung dengan kerabatnya, maka kedudukannya akan menjadi kuat di pemerintahan Jenggala. Kita sedang sibuk melakukan persiapan untuk menghadapi pasukan Panjalu, Gusti Pangeran. Apakah pernikahan ini ditunda atau tidak? Itu tergantung pada keputusan Gusti Maharaja Garasakan, ucap Mapatih Bayunata sambil melirik ke arah Rakrian Samarosaha yang tampak berubah raut wajahnya. Terlihat ada ketidaksenangan pada wajah putra angkat Prabu Airlangga itu. Saya mengerti Gusti Mapatih, seandainya bisa maka kita harus secepatnya karena Gusti Pangeran Mapanji Alanjung sudah cukup umur. Keturunan Wangsa Isyana harus tetap dijaga agar para penguasa Jenggala tetaplah keturunan Gusti Maharaja Garasakan, ujar Samarosaha dengan cepat. Baiklah Gusti Pangeran, akan kubahas ucapanmu ini dengan Gusti Prabu. Secepatnya akan kuberi kabar gembira bagimu. Mendengar ucapan Mapatih Bayunata, Rakrian Samarosaha nampak lega. Putra angkat Prabu Airlangga itu segera menghormat pada Mapatih Dyah Bayunata dan segera bergegas mundur dari serambi kepatihan Jenggala. Dasar licik, aku tahu maksudmu Samarosaha. Setelah melewati peperangan ini, ku pastikan bahwa kau tidak akan pernah bisa mengatur pemerintahan di Jenggala, batin Mapatih Bayunata sambil menatap kepergian Rakrian Samarosaha. Dyah Bayunata segera memerintahkan kepada para prajurit penjaga kepatihan untuk memanggil para punggawa istana Kahuripan ke kediamannya. Malam itu, mereka membicarakan tentang rencana pembuatan pertahanan para prajurit Jenggala dalam persiapan menghadapi para prajurit Panjalu. Keesokan harinya dimulailah persiapan para prajurit Jenggala membangun pertahanan di hutan Marsma yang menjadi tempat mereka menghadang para prajurit Panjalu. Senopati Wirondaya menata para prajurit Jenggala di beberapa sisi hutan itu. Tumenggung Mandalika, Tumenggung Kalanjana dan Tumenggung Gerpa memimpin pasukan mereka masing-masing dibantu para demung dan bekel prajurit. Semuanya nampak mempersiapkan diri sebaik mungkin karena mereka akan dipimpin langsung oleh Prabu Mapanji Garasakan. Jauh di barat, tepatnya di kota Matahun, Demung Marakeh yang baru menyelesaikan laporannya duduk dengan tenang. Panji Watugunung nampak senang mendengar laporan Demung Marakeh. Bagus sekali, kapan kira-kira mereka sampai kemari Marakeh? Tanya Panji Watugunung sambil tersenyum tipis. 3 atau 4 hari lagi mereka sampai kemari, Gusti Pangeran. Menurut Gusti Senopati Narapraja, mereka berupaya untuk mempercepat perjalanan mereka kemari karena menghadapi pasukan Jenggala. Pasti akan membutuhkan banyak prajurit, jawab Demung Marakeh seraya menghormat pada Panji Watugunung. Kemenangan Senopati Narapraja dan Maitreya menaklukkan Bojonegoro memang nyaris tanpa perlawanan. Para prajurit Bojonegoro tidak berdaya menahan gempuran para prajurit Panjalu yang memiliki pengalaman dan kemampuan tempur yang handal. Hanya dalam waktu sepekan, Senopati Narapraja berhasil membuat Adipati Bojonegoro menyerah tak bersyarat pada prajurit Panjalu. Berita jatuhnya Matahun turut membuat mental para prajurit Jenggala yang ada di Kadipaten Bojonegoro runtuh. Mereka tahu, Adipati Danaraja itu orang yang sakti mandraguna. Kalau sampai ada yang mampu mengalahkannya, maka bisa dipastikan bahwa dia melebihi batas kemampuan bela diri sang jagoan Matahun. Adipati Tunggaraja,
yang masih bersaudara dengan Ratna Pitaloka lebih memilih untuk menyerah pada Panjalu dikarenakan kalah jumlah maupun kepungan para prajurit Panjalu yang membuat para punggawa Kadipaten Bojonegoro menyarankan agar Adipati Tunggaraja menyerah daripada mati sia-sia. Panji Watugunung tersenyum lebar, apalagi setelah mendengar ucapan Demung Marakeh yang mengatakan kalau Adipati Tunggaraja menyerah. Suami Ratna Pitaloka itu segera menoleh ke arah sang istri yang nampak tersenyum tipis. Ternyata saudara sepupumu lebih pintar membaca situasi Dinda Pitaloka, ujar Panji Watugunung pada Ratna Pitaloka yang duduk di sebelah Dewi Srimpi. Benar Kakang, untung saja dia segera mengakui keunggulan dari para prajurit Panjalu. Dengan demikian pertumpahan darah bisa dihindari, balas Ratna Pitaloka yang segera mengangguk. Hari itu Panji Watugunung segera mempersiapkan para prajurit Panjalu yang ada di kota Matahun untuk mulai bersiap bergerak menuju kota Kahuripan. Mereka mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi perang besar yang akan mereka hadapi di ibu kota kerajaan Jenggala itu. 3 hari kemudian, datanglah Senopati Narapraja beserta para prajurit Panjalu yang dipimpinnya. Para perwira tinggi prajurit Daha yang dipimpinnya ikut menghadap ke Istana Matahun untuk melaporkan diri mereka dalam rangka penggabungan kekuatan mereka. Senopati Narapraja diapit oleh Senopati Maitreya dan Senopati Koncar dari Anjuk Ladang berjalan di depan. Di belakangnya nampak Senopati Ringkasamba dari Kurawan turut mendampingi, juga Tumenggung Ranuseta dari Lasem turut menghadap pada Panji Watugunung. Salam hormat kami kepada Gusti Pangeran Jayangrana, Yuwaraja Panjalu, ujar Senopati Narapraja sambil berjongkok dan menyembah pada Panji Watugunung. Tindakannya segera diikuti oleh para perwira prajurit Panjalu yang mengikutinya. Panji Watugunung segera berdiri dari tempat duduknya dan mengangkat tangan kanannya. Berdirilah wahai para ksatria Panjalu, duduklah dengan tertib, ujar Panji Watugunung sambil tersenyum tipis. Senopati Narapraja dan para pengikutnya segera duduk bersila di hadapan Panji Watugunung. Selamat datang di Istana Matahun, Narapraja dan para perwira prajurit Panjalu. Senang sekali rasanya melihat kalian datang kemari. Demung Marakeh sudah memberitahu bahwa kalian telah berhasil menaklukkan Bojonegoro. Itu suatu kebanggaan tersendiri bagiku selaku Yuwaraja Panjalu, ujar Panji Watugunung yang segera disambut dengan senyum oleh para perwira tinggi prajurit Daha itu. Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh ofisial yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.